103 FM. Menebar cahaya sunnah. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja Majalengka. Apa yang menyertai penyakit, gangguan dada, nyesek, kemudian batuk, bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat bangun tidur mau tidur, sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat. Seorang susah tidur, maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sambil mendidih, saring minum setiap mau tidur satu. Ketepatan obat, bahkan ketepatan obat depresi yang melukai sampai kepada melukai terhadap organ, ibu bisa menggunakan biji teratai, kemudian disup, kemudian dimakan. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja, apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita, Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah, yang akan menemani kita semua hingga 1 jam ke depannya. Alhamdulillah, Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya. Barakallahu fiik. Barakallahu. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan atau keluhan penyakit dan kesehatan di line telepon 021 823 6543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021 823 6543. Baik, kita kembali ke Sensei. Sensei, pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi asma atau gangguan saluran pernafasan ya, dengan jus mangga, jahe, jeruk nipis. Bahan-bahannya diantaranya 20 cc sari jahe merah, kemudian 10 cc air jeruk nipis, dan 200 gram daging buah mangga matang, 40 cc madu, 100 cc air hangat. Nah, berkaitan dengan asma ini, Sensei, ini apa yang harus diwaspadai dan gejalanya secara klasik nih seperti apa? Nah. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para keluarga besar Roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, berikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah dalam menampakkan sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu masuk musim kering, maka perlu diketahui kemarin masuknya musim kering itu persis tanggal 22 Juni. 22 Juni. Ya, kemarin masuk musim kering atau musim gugur lah. Ya.
Di dalam literatur kesehatan klasik dijelaskan di mana musim gugur berjalan selama 3 periode. Bisa disebut sebagai musim yang tenang, cuaca sangat indah, ya bumi sangat terang, tidur. Maka nasihat tidurlah lebih awal dan bangun lebih pagi. Ya, usahakan seperti ayam yang berkokok di pagi hari. Gak ada yang berkokok tuh jam 7 bangun pertama ya. Ya. Setidaknya itulah ya, ayam berkokok itu ya jam 3 seperti itulah, hingga membuat suasana hati menjadi tenang, dan musim gugur ini sudah mulai hangat. Secara umum hasil panen juga memuaskan, membuat musim gugur menjadi tenang, dan di musim gugur itu tidak perlu berjalan jauh agar energi paru-paru itu tetap bersih. Jika musim gugur hati menjadi tenang, maka energi bentuk panas di tubuh itu akan maksimal. Tetapi jika energi tadi gerakannya itu merusak paru, maka di suatu ketika besok musim dinginnya akan terdapat penyumbatan energi vital yang semuanya akan memburuk. Ini berkaitan erat dengan paru, dan asma pembahasan kita kali ini pun masuk ya. Dan ini kita nggak kong kali kong loh ya. Kita memang memang begitu permintaan ternyata pas, selalu pas. Alhamdulillah qadarullah pas. Dan musim gugur ini adalah musim di mana kita hendaknya menguatkan energi vital paru. Ketika seseorang itu gagal melakukan kegiatan yang meningkatkan energi vital paru, maka merusak paru-paru, sehingga hal yang timbul adalah sesak nafas dan seterusnya. Musim gugur kemarin awalnya, ini sekarang masih memasuki musim gugur, di mana matahari memasuki belahan timur melintas garis balik utara 23,5 derajat lintang utara, di mana bayangan orang di tengah hari panjangnya ada 4 pecak atau ke arah selatan. Bayangan kita agak ke arah selatan. Dan biasanya orbitnya berotasi sekitar 41 hari. Energi tubuh itu berada di dalam paru-paru. Energi tubuh kita ini meningkat seharusnya. Dan secara umum kemarin masuk di tanggal 22 Juni dan biasanya berakhir pada 1 Agustus. Angin dari timur laut ke arah barat daya. Ya. Di mana manusia, para petani itu kalau di zaman dahulu itu sudah panen padi, kemudian mengerjakan tanam palawija seperti kacang, jagung, ubi dan seterusnya. Untuk kesehatan, cuaca ini tidak cocok atau angin menyerang perut. Angin sekarang, angin kering ini itu tidak cocok buat orang yang begadang, karena dia akan menyerang perut, menyerang paru, dan juga menyerang hati atau liver. 3 organ yang diserang saat seorang itu begadang. Anginnya menyerang perut, kemudian menyerang paru-paru sehingga sesak. Perut naik ke atas menjadi sesak. Kemudian menyerang paru juga menjadi sesak. Kemudian menyerang hati, bengkak di perut, karena hati di perut, kemudian naik ke paru juga menjadi sesak. Hal ini menyebabkan anak-anak sering sakit perut dan batuk, kemudian juga sakit paru-paru. Jadi sakit yang sering muncul adalah sakit perut, kemudian batuk, kemudian sakit paru, kemudian sesak nafas atau asma. Bahkan bisa terserang liver, dan pada orang dewasa dan tua mudah terserang sakit pada bagian dada, sesak, dan seterusnya. Kemudian juga perut dan rematik. Namun kalau dapat menjaga diri di dalam mengatur makanan dan minuman, gerak dan diamnya, jaga dan tidurnya di musim ini, maka gangguan penyakit tersebut dapat dikurangi, bahkan dapat sembuh biidznillah. Di musim ini kesehatan mudah terganggu, apalagi bagi yang sering terkena air, maka akan gampang masuk angin. Anjuran, tidur lebih awal, hindari melamun, stres, berkhayal dan sedih. Beberapa anjuran, itu anjuran emosional, anjuran mengkonsumsinya yang kita siapkan adalah ada jahe, ada jeruk nipis, kemudian ada mangga. Kenapa ada jahe? Padahal sekarang panas. Jahe itu dipanen di musim kering. Sekarang musim kering. Jahe itu dipanen di musim kering. Aturan obat, jahe dipanen di musim kering. Kalau mengacu kepada Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya, maka kenapa jahe dipanen di musim gugur? Karena memang jahe efektif digunakan untuk meningkatkan energi vital paru pada orang-orang yang salah
pola hidup. Biasanya di musim kering ini karena indahnya suasana, bintang demi bintang pun kelihatan, maka biasanya orang suka begadang. Iya, betul. Ya, oleh karena itu gampang masuk angin. Maka jahe dipanen di musim ini tujuannya dulu untuk mengatasi hal tersebut. Begitu pula dengan buah yang lainnya, termasuk dalam kategori ini mangga. Kita racik terlebih dahulu, baru kita bahas satu persatu. Baik, Sensei. Ini kita mangga dulu ya. Mangga dulu. Oke. Ini kita pakai mangga harum manis ya. Ini harum manis. Dan Kalau yang agak sedikit asam berarti mangga apa? Indramayu. Indramayu. Agak ada asamnya. Ya. Tapi dia pulen dia. Kalau ini manis adem. Betul. Kalau dapat yang tua. Ya. Dan biasanya di musim ini, musim kering itu tua dia. Ya. Ya. Oke. Maksudnya bagus dari mangga itu bagus itu mulai dari bulan Ramadan sampai Syawal sampai sekarang itu itu bagus. Ini bagus, ini nggak ada busuk ya. Bagus, ini bagus semua. Dan saya tahu karena saya pernah di kebun mangga. Lama ya pengalamannya. Lama. Ya karena waknya ya jadi kalau saya pulang ke kebun mangga lagi juga boleh. Oh gitu. Iya, kadang-kadang ya cari apa ya? Cari matang pohon. Matang pohon. Itu rasanya lebih manis ya. Lebih manis dia rasanya. Kalau pulang pingin matang pohon ya berarti ke rumah Wak ya. Dia agak curang sedikit. Kalau nggak ada ya kita ikut metik. Ya kan? Oke. Kalau ikut metik kan dapat pasti itu. Dapat langsung dimakan gitu kan. Ini kita ambil dua-duanya ya. Oke. Ya. Karena udah dikupas terlanjur. Ambil dua-duanya. Ini mangganya bagus semua nih. Iya, bagus. Sekalian dah. Ya, oke. Masukkan dulu. Ini kalau udah nggak di depan kamera ini dimakan ya. Ini masih di depan kamera agak gengsi sedikit lah ya. Baik. Mangganya, kemudian ini kita ambil jahenya. Jahe ya, jahenya juga masya Allah seger dan jahe ya. Bagus ya. Bagus jahenya. Karena kita ini untuk membuang angin saja, maka jahenya tidak usah terlalu banyak. Oke. Tidak usah terlalu banyak. Sedikit aja ya. Sedikit saja. Tapi kalau nanti yang sakit banyak. Iya. Gitu ya. Ini kan enggak. Oke. Kemudian jeruk. Jeruk ya. Oke, mau di sini? Ya. Sini ya? Iya, di yang kecil aja. Kemudian nanti kalau ada yang bertanya, kok ini nggak dibuang? Kan nanti kalau nggak ada di depan kamera. Nah, ini jeruk nipisnya juga bagus. Ya. Ini sebenarnya mangganya manis kalaupun tanpa madu ya, tapi biasanya kalau buat anak-anak, nanti penyakit ini kan pertahanan tubuh nih. Betul. Buat anak-anak juga bisa berarti pakai madu. Pakai Kalau madu orang tua ya. nggak usah pakai madu, Oke. nggak apa-apa. Tapi bagi yang selera manis ya, pakai madu. Kalau keluarga saya nggak. Oh gitu. Nggak. Langsung ya. Iya, karena kurang Manis alami dari buahnya. Kurang kalau minum madu aja. Oh gitu. Ya, sip. Ya, Ya. Oke, kita masukkan. Berarti kita tambah air nih. Ya, tambah air dulu. Cukupnya. Ini kita pakai air hangat ya. Lagi. Sedikit lagi. Cukup. Oke. Bisa ditambah madu? Boleh langsung Boleh, aja nggak langsung apa-apa. nggak apa-apa. Oke, siap. Langsung aja nggak apa-apa. Kemudian kita blender. Cakep banget tuh. Oke, masya Allah, mantap ini ya. Masya Allah.
Warnanya kuning, Ya. seger ya. Masya Allah. Sip. Baik, kita lanjut. Kita ulas dulu satu persatu. Oke. Yang pertama sesuai abjad, Ya. jahe. Jahe ya. Tumbuhan saya sudah sering mengatakan menurut literatur tumbuhan ini berasal dari Asia Tenggara atau dari Yunani. Tercatat tentang pemanfaatan jahe itu semenjak tahun 1 Masehi. Ya. Dan pada abad pertengahan yaitu abad 14 di Eropa telah memanfaatkan jahe sebagai bumbu, masak ataupun jamu, dan pada abad ini pula, yakni abad ke-14, Ya. tahun 1300 sekian. Harga setengah kilo jahe itu sama dengan harga seekor kambing. Itu sebabnya Eropa itu kemana-mana ke Asia Tenggara untuk mencari jahe. Walaupun harus dengan perah. Ya. Begitu pula dengan rempah-rempah lainnya, harganya cukup mahal ya di saat itu. Ya. Dan masyarakat pada waktu itu memanfaatkan rempah dan limpang ini untuk menambah cita rasa masakan yang kurang enak ataupun untuk obat. Di London membuktikan dengan penelitian bahwa 1 gram bubuk jahe dapat mencegah mual muntah sehabis operasi. Di Denmark juga membuktikan dengan penelitian bahwa 1 gram bubuk jahe diminum saat mabuk itu lebih efektif. Ya, di India juga jahe disebut sebagai obat universal karena memiliki khasiat anti jamur, anti bakteri, anti mikroba, dan memiliki efek penenang pada sistem pencernaan yang sudah dimanfaatkan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Catatan begitu menyatakan. Dan di negara barat biasanya digunakan untuk mengatasi mual, mabuk kendaraan, vertigo, ya. Ini jahe ini. Walaupun di Cina lebih banyak lagi pemanfaatan jahe, kadang-kadang digunakan selagi segar, disebut dengan senchiang, disebut atau jahe kering disebut dengan kanciang. Jahe ini biasanya dipanen di musim gugur seperti ini, saat-saat seperti ini. Dimanfaat digunakan untuk meningkatkan aliran darah, menghilangkan racun, yakni racun panas, membantu pencernaan ya, ataupun racun dingin. Karena biasanya musim kering itu anginnya udah dingin, cuacanya kering, anginnya dingin. Dan membantu sistem pencernaan ketika makanan sudah penuh di perut. Makanya jahe bagus untuk itu. Kemudian jahe memiliki rasa yang pedas, sepakat. Kemudian sifat yang hangat pada saat segar dan panas pada saat kering. Sehingga berkhasiat menghangatkan badan, membantu menstimulasi sirkulasi darah, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan keluarnya keringat, membantu menurunkan temperatur pada saat demam, meredakan mual, muntah, masuk angin, dikarenakan begadang, dan membantu sistem pencernaan serta mengobati penyumbatan orang-orang yang terkena liver. Dan ini seperti tadi yang saya katakan, di musim kering gugur, yang terkena adalah perutnya, parunya, dan livernya kan. Tadi disebut dia efektif digunakan untuk perut pencernaan. Kemudian yang kedua ini mengatasi penyumbatan pada liver, mengobati gelapnya mata yang diakibatkan oleh kelembapan limpa berarti. Dan ini masuk perut. Dan menguraikan sindrom angin pada usus dan lambung, perut lagi. Mengobati penyakit liver dan lambung karena angin yang dingin, masuk lagi. Kemudian juga memperkuat energi vital paru. Jadi 3 organ tadi yang terserangkan, perut, kemudian hati, kemudian paru. Kemudian meluruhkan dahak yang ada di paru sehingga menguatkan energi vital paru, menyegarkan, menyebarkan, membuyarkan dan menggerakkan energi vital dan darah, energi vital pada paru dan darah pada hati, serta menawarkan racun herbal lain. Makanya kadang-kadang dikombinasi dengan herbal lain untuk menawarkan racunnya. Secara umum dia menguatkan paru, limpa, lambung, liver. Manfaatnya merangsang keluarnya keringat, membebaskan gangguan organ tengah yang terganggu, bagian perut, yang berarti di atas pusar, di bawah dada, gitu ya. Menambah hangat bagian tengah, menghentikan mual, menambah hangat paru bagian atas, jadi bagian atas, bagian tengah, menghentikan batuk, bahkan menawarkan racun tanaman, racun ikan, racun udang, racun kepiting bagi yang tidak cocok. Makanya sering jahe ini digunakan untuk masak, untuk menetralkan racun. Ya, ini jahe. Kemudian yang kedua adalah jeruk. Jeruk nipis. Adapun jeruk nipis ini memiliki sifat yang dingin, kemudian rasa yang asam. Ya, kemudian jeruk nipis itu lebih agak sedikit dinyatakan sedikit pahit oleh orang-orang klasik. Walaupun kadang-kadang kita mengatakan kayaknya nggak ada pahitnya. Tapi orang klasik mengatakan karena khasiatnya itu ada yang pahit. Karena mengerutkan dan mengesatkan itu asamnya. Tapi ketika ada timbunan kemudian dia mengeringkan timbunan, mau nggak mau dia
pahit. Pahit, ya. Disebut sebagai pahit. Contohnya begini. Di buku inventaris tanaman obat yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan atau Departemen Kesehatan pada saat itu tahun 1974, 73, 74 yang dipimpin oleh Dr. Joni Ria Hutapea, itu menyatakan bahwasanya akar alang-alang itu sifatnya netral. Karena ketika kita makan hambar, tawar kan. Betul. Sifatnya tawar. Tetapi ketika orang mengkonsumsi alang-alang itu energik, maksudnya nggak lemes gitu ya, maka dia disebut manis. Walaupun ketika kita makan tawar, gitu. Tapi jadi sifat itu berdasarkan khasiat, tajribah, penelitian yang dilakukan. Alang-alang, orang mengkonsumsi alang-alang ternyata energinya meningkat. Kalau begitu dia nggak tawar, kalau gitu dia manis. Makanya tawar masuk kategori manis. Sama saja dengan ini. Jeruk nipis itu ketika orang mencicipi, ini rasanya asam, nggak ada pahitnya. Ya. Tetapi ketika dia bisa mengeringkan lembab, maka dia disebut pahit. Karena khasiatnya itu punya khasiat pahit, setara dengan khasiat pahit, mengeringkan lembab. Jadi sifat itu berdasarkan penelitian atau berdasarkan tajribah. Tidak serta-merta mencicipi kemudian menetapkan tabiat, nggak bisa. Jadi tabiat itu orang-orang zaman dahulu itu mencoba dulu. Melakukan penelitian dulu, mencoba dulu atau tajribah dulu. Hasilnya itu baru menetapkan, oh ini berarti sifatnya begini atau tabiatnya begini, kemudian rasanya demikian gitu. Kemudian dinginnya menyejukkan rutubah, menjaga rutubah, asamnya menjaga darah agar tidak terkontaminasi, urusannya dengan hati tadi. Kemudian dia kelat, pahitnya mengeringkan timbunan lembab yang ada pada perut sehingga membebaskan gangguan perut yang disebabkan oleh karena penumpukan makanan dan lain sebagainya. Biasanya kalau orang begadang kan suka banyak makannya numpuk, iya kan? Betul. Kemudian madu ya. Ya, ini walaupun tokoh utamanya terakhir, mangga. Madu adalah zat manis alami yang dihasilkan oleh lebah dengan bahan baku nektar bunga, atau ada juga yang madu hutan, gitu ya. Ada lebah madu, ada beberapa jenis, ada Apis dorsata, ini lebah hutan, Apis mellifera, ini lebah Australia, Apis florea, Apis indica, Apis serena, Apis laboresia. Kemudian ada trigona dan mellifera lebih banyak yang tidak memiliki sengat. Dan madu itu semuanya sepakat rasanya manis. Nggak ada perselisihan pendapat. Gitu ya. Walaupun di dalam sifat, kalau kita melihat penjelasan oleh Imam Suyuti, madu itu sifatnya panas kering. Ya. Tetapi di negara kita disebutkan madu itu lembut, artinya sifatnya rutubah, lembab, ya, rasanya manis. Ya, artinya ada yang manis itu berarti hangat lembab. Hangat lembab itu ya. Sementara di bukunya Imam Suyuti maupun Ibnu Qayyim itu menyebutkan madu itu sifatnya panas kering. Tentunya perbedaan percobaan yang ada di sana. Mungkin yang di daerah Arab ya, itu kayak ada madu Yaman, itu kan lebih kental ya daripada madu kita kan. Dan ini tidak bisa dikatakan, nggak bisa, makanya nggak bisa kemudian orang-orang menetapkan berdasarkan tag yang ada di sana tanpa guru. Oh, madu sifatnya panas kering, ngotot kemudian tanpa guru. Padahal di Indonesia enggak, madunya cair. Madunya lembab hangat, sementara di sana panas kering. Maka kan terjadi, kalau yang ini cuma baca, yang ini cuma baca, debat kusir tanpa ada penyelesaian ya. Begitu pula ketika beras, ada yang mengatakan kalau Imam Suyuti dan Ibnu Qayyim menyebutkan beras itu ya panas kering. Sementara di sini dingin lembab. Ya. Ya nasinya di sini, orang masak nasi di sini itu tidak dikasih lemak. Karena di sana panas kering, makanya masaknya dikasih lemak kan, dikasih apa? Minyak samin. Langsung dikasih minyak samin, langsung berminyak gitu. Karena di sana dianggap berasnya kering. Sama saja hal itu kalau mereka sama-sama baca buku tanpa guru, ya debat kusir jadinya ramai jadinya. Enggak, ini tagnya begini. Yang salah yang mana? Ya nggak ada yang salah, karena sebenarnya tag di sini itu berdasarkan sini, tag sana berdasarkan sana. Madu pun demikian ya. Dan madu itu meningkatkan energi vital, manis itu bagus untuk perut. Dalam hal ini berarti untuk limpa, untuk lambung, untuk liver, untuk usus. Dan dia juga menyehatkan paru karena menggantikan balgam yang sudah
nggak berguna yang sudah seharusnya dibuang, sehingga dia meluruhkan dahak atau reak dan menjadikan pelembab yang baru bagi paru. Gitu. Terakhir mana enggak? Di sini ada rajanya. Ya, mangga. Habitus pohon tegak tinggi antara 10 sampai 30 meter menurut literatur, tapi pada kenyataannya ya kadang-kadang bisa lebih dari itu, karena kalau mangga hutan kan bisa jadi lebih. Ada yang mengatakan mangga ini berasal dari India dan tersebar ke daerah-daerah tropis lain termasuk Indonesia. Percaya apa tidak percaya, itu harus diteliti. Iya, ya kan? Betul. Rasanya asam dan segar. Tumbuhan mangga ini ditanam sebagai pohon buah, tumbuh baik di tanah yang berpasir. Dan pohon mangga ini berbunga pada bulan September dan Oktober, cairan. Tapi sekarang udah nggak begitu ya. Jadi bebas sekarang, suka-suka. Pohon sudah berbuah, berbunga lagi. Sah-sah saja. April juga boleh. Tapi kalau dulunya begitu. Ya, kemudian Nyonya Koppenberg itu mengatakan seorang wanita berbangsa Belanda ini adalah salah satu pohon buah yang paling banyak terdapat di mana-mana. Akan tapi yang hanya berbuah lebat di daerah rendah yang panas dan daerah perbukitan yang rendah. Banyak sekali, ada mangga golek, mangga gedong, mangga harum manis, mangga adas. Ya. Kahaine mengatakan mangga merupakan pohon buah yang sangat terkenal dan banyak varietasnya di seluruh dan dibudidayakan di seluruh Nusantara. Makanya kalau berasal dari negara lain, wallah alam saya nggak tahu. Rasanya manis, asam dan berbau aromatik. Manisnya meningkatkan energi vital, meningkatkan energi dan rutubah. Jadi tonik haroro dan tonik rutubah. Sebagai pengelat, mencegah pengenuaan dini, anti-aging, mencegah penuaan dini, meregenerasi sel kulit. Berkaitan dengan paru, menguatkan paru-paru, meregenerasi sel kulit, kemudian juga peluru kencing, penyegar badan, menambah nafsu makan karena mengatasi gangguan perut, pencahar ringan, menguatkan paru-paru, peluru dahak, dan antioksidan. Kegunaannya ada digunakan untuk gangguan penglihatan, gusi berdarah, radang tenggorokan, flu, batuk, sesak nafas, borok, bisul, kudis, eksim, perut mules, diare, mabuk perjalanan, kurang nafsu makan. Pada wanita gangguan haid, keputihan, hernia, dan bisa juga digunakan sebagai disinfektan atau mencegah infeksi bagi tubuh dan membersihkan darah pada hati, menurunkan panas, menghilangkan bau badan, dan sebagai anti kanker dan antioksidan, memperlancar saluran pencernaan dan mencegah sembelit. Masih ada waktu? Masih, silakan. Ini mangga. Jadi ketiga-tiganya itu cocok berkaitan dengan organ yang diserang pada musimnya atau cuaca pada musimnya. Saya ingin membahas tentang sesak napas. Sesak napas. Berdasarkan buku saya Bunga Rampai Kesehatan Klasik, disebutkan di sini di pasal 16, halaman 105 disebutkan tentang pembahasan asma. Saya kumpulkan ada 6. Tapi belum tentu kebaca semua. Yang pertama, bisa jadi dikarenakan riak dingin sehingga menyebabkan terganggu parunya dan sesak. Gejala yang muncul adalah kaki tangan dingin, sesak di dada seperti rasa tersedak. Itu batuk dengan ludah yang putih dan bening, menyukai minuman panas atau hangat, tidak berkeringat, dadanya nyeri, napasnya terengah-engah, sesak selalu, paru-parunya bengkak pada pemeriksaan medis, sulit bernafas, bukan cuma sesak tapi sulit bernafas, bahkan terkadang pakai apa itu yang alat napas itu. Yang digunakan selain ini secara tersendiri pada malam hari, ini kan pada siang ya, siang hari. Malam harinya bisa menggunakan jahe atau sop dengan lada diperbanyak. Ini yang pertama. Yang kedua, dahak panas yang terakumulasi di paru seperti ini. Kemarin musim panas, kemudian masuk musim kering, paru-parunya lemah, dahaknya terakumulasi. Gejala yang muncul adalah gangguan respirasi akut dan berusaha bernapas. gitu. Jadi orang ini pakai gitu. Ini itu tercatat kan ada orangnya ya, bukan berarti saya mencatat ini nggak ada orangnya. Gitu, ada orangnya tuh, gitu. Nyeseknya kayak gitu saya. Makanya saya rajin-rajin nyatat ya. Bukan berarti nulis ada orangnya nggak. Tulisannya kayak gitu saya juga bisa meraktekin karena saya masih ingat orangnya. Ketika batuk tadi yang dingin dan dirinya putih, sekarang dirinya kuning, terengah-engah. Habis batuk kayak orang habis bekerja gitu. Dan pada pemeriksaan pun parunya bengkak. Ada pembengkakan di paru. Iya, agak gede gitu, memerah, kemudian ditekan agak nyeri. Haus dan ingin minum dingin, ingin minum minuman yang dingin. Sulit bernapas. Habis minum dingin, nyesek. Habis makan coklat, nggak bisa napas.
gitu langsung ditutup pakai apa itu yang ini alat pernapasan, oksigen ya, alat oksigen. Itu saya lihat gitu. Ya, kadang-kadang ya mereka gitu ya, padahal harusnya udah tahu. Selain ini bisa digunakan apel kulitnya, tapi kulit ya. Kulit apel diseduh, diminum, direbus, diminum atau di jus kulit apel ya, karena itu bukan kasta saya, jadi itu bagian orang-orang yang sakit ya. Kita itu kayak enggak kan, yang enggak apelnya gitu ya. Jadi ternyata apel juga ada yang makan kulitnya, ada yang buah dagingnya. Jamur kancing biasa digunakan untuk lauk, kemudian anggur. Nah, ini anggur bisa nih. Anggur kulitnya juga sama kulit. Dan kulit anggur, kulit apel di jus. Rasanya gimana? Ya orang sakit ya asik-asik aja kali ya. Lobak, kemudian juga buah pir. Kali ini buah pir boleh lah semuanya. Jangan kulitnya doang. Masih ada waktu apa cukup? Masih sedikit lagi. Masih sedikit. Kemudian hilangnya kemampuan ginjal dalam penarikan nafas. Dikarenakan hilangnya kemampuan ginjal atau kelemahan ginjal. Jadi pada musim panas terluka cairannya, ginjalnya melemah gitu. Kemarin musim panas kan, kemudian biasanya seorang itu ginjalnya melemah karena kekurangan cairan. Di musim keringnya ginjal gagal. Ya. Gejala yang munculnya sulit bernafas, tangan dan kaki dingin, takut dingin, sering takut sehingga tangan dan kaki dingin. Orangnya pun mudah takut. Takut ya. Kalau takut atau di ketinggian, semua tangan kaki dingin semua. Ya. Buang air kecil secara frekuen, lebih sering ya, lebih banyak menarik napas daripada membuang nafas. Artinya nih, nah gitu tuh, gini. Itu kalau membuang nafasnya, ya gitu. Ini nih, orangnya gini nih. Setiap kali ini kita bicara langsung nih. Tarik napas gitu. Nah, kok nggak keluar? Udah keluarnya mana? Nggak keluar orangnya. Jadi biasanya perasaannya ngambang, gitu, merana kayak orang merana. Gitu. Jadi kayak gini, perasaannya ngambang, pandangannya menerawang gitu. Kayak gitu tuh orangnya. Beberapa orang kok sama semua kayak gitu. Ini bukan satu orang loh ya. Kemudian terengah-engah yang dipicu oleh jika bergerak. Jadi naik tangga. Gitu. Ngos-ngosan ya, gitu ya. Gitu. Jadi bicara, lama bicara, sebentar. Tarik nafas dulu. Nah, gitu. Terengah-engah dia. Kemudian berkeringat pada cuaca yang panas. Sedikit cuaca panas dia keringatan. Mengenakan pakaian hangat pun berkeringat, gitu ya. Pakaian habis dia apa? Setrika. Begitu dipakai keringatan dia. Gitu. Ini kesaksian soalnya. Nafasnya pendek dan terdapat pembengkakan di paru, sulit bernapas, reaknya putih. Pengobatannya ini. Selain itu bisa pakai kerang hijau lauknya, asparagus, telur ayam kampung, sotong, daging bebek, telur bebek, jamur putih, susu kambing, lobster. Saya ngomong lobster karena habis dari pulau, jadi ngomong lobster ini, makanya pulau soalnya. Makanya lobster. Tiram, royal jelly, ini semua ini saya makan nih. Kacang merah, hati ayam ya enggak? Hati ayam, ikan sarden, udang, burung pipit, telur burung pipit, cengkeh, adas, kacang pistachio, kenari, apel dan raspberry. Musimnya ini di sini kan masuk musim kering. Di Kepulauan Riau udah masuk pula. Cuman beberapa kerang masih agak kurang. Belum musimnya. Nanti musimnya apa, sekitar bulan apa? Agustus, September, Desember ya. Tapi ini yang efektif digunakan dia. Tapi lobster udah mulai ada. Jadi silakan boleh dicari. Kalau di mana? Jabodetabek harganya ada. Jadi bedanya itu 5 kali lipat gitu. 5 kali lipat. Dengan Kepri Kepulauan Riau ya. Bedanya 5 kali lipat. Di antaranya itu cukup yang bisa dikonsumsi. Jadi cukup gizi, cukup nutrisi untuk meningkatkan energi vital. Ini juga merupakan beberapa Imam Ibnul Qayyim yang energi vital itu dari makanan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk saya jawab, saya serahkan pada antum. Silakan. Jazakallahu khairan Syekh atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi asma.
Nah, ikhwatal Islam azakumullah, silahkan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Abdillah di Mamuju, Sulawesi ya. Nah, Silakan Umu. pertanyaan saya sih. Ya. Sekarang ini saya lagi pilek sinse, lagi batuk. Apa ini kepala? Pilek, batuk ya. Ya, kepala juga agak pening-pening. Kepala pusing, kemudian Apa namanya itu? Ya itu sih kayaknya. Sinse. 3 keluhan itu saja ya Ibu. Ini sudah berapa hari Ibu? Baru mulai tadi malam. Baru mulai tadi malam. Iya. Baik. Jazakumullah khairan. Wah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batuk, pilek dan kepala pusing Nah, baru 3 baru kali ini ya. baru malam tadi. Betul. Musim kering itu yang terserang paru-paru. Berarti Umu Abdillah ini ya. Iya, Umu Abdillah. Berarti yang terkena yang terserang paru-parunya. Nggak harus diborong. Maksudnya nggak harus diborong. Kan yang cuacanya itu menyerang, anginnya menyerang, cuacanya menyerang paru. Iya. Gitu. Anginnya menyerang liver sama perut. Gitu. Tapi nggak harus diborong. Diborong itu maksudnya livernya kena, perutnya kena, nggak harus. Salah satu juga. Salah satu boleh. aja. Enggak juga nggak apa-apa. Enggak juga nggak apa-apa. Seperti yang lagi kita bahas, Umu. Dan jeruk nipis untuk flu, batuk, pilek. Jahe juga untuk flu, batuk, pilek. Tadi mangga juga saya bahas begitu. Ya. Madu juga begitu. Bisa mengkonsumsi minum ini. Kalau jusnya berarti antara jam 9-an ya. Kalau malam harinya bisa menggunakan jahenya saja. Boleh ditambah dengan madu. Digeprek, seduh pakai air panas, kemudian tambah madu. Kemudian diminum saat mau tidur. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Amin. Jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Umu Abdillah yang ada di Mamuju, Sulawesi. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Silakan. Jangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Arif di Lampung. Pak Arif di Lampung. Silakan Pak Arif. Iya. Istri saya Sintai. Ya. Kalau bangun tidur itu sering sakit pinggang. Itu setiap hari Pak? Terkadang, baik. Ya, sering. Setiap hari. Iya. Cukup? Itu saja Pak? Ya, cukup itu saja sih. Ya. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sensei Pak. Ya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei. Saya pernah ketemu orang di masjid, kemudian habis sholat zuhur itu, kemudian tanya, Sensei, sebentar mau tanya. Saya sering, ini kan nggak sering tadi ya. Saya sering sakit pinggang. Apa yang harus saya konsumsi? Saya bilang minum jus apel sekitar 1/2 sampai 3/4 gelas. Habis itu, habis minum jus apel, kemudian minum air putih, dibanyakin. 1 bulan kemudian ketemu sakit pinggangnya udah hilang. Alhamdulillah. Makanya saya resepkan pula ya, saya sarankan pula tip ini untuk istrinya Bapak penanya. Saya menggunakan jus apel sekitar 1/2 sampai 3/4 gelas, habis itu minum air. Lakukan setiap hari sekali. Ini apel Malang. Apel Malang, apel hijau. Apel hijau. Apel Malang atau apel lokal ya. Apel lokal. Apel batu sekarang namanya. Apel batu. Karena Malang dengan batu udah bisa. Bisa. Iya, orang batu nggak mau disebut apel Malang katanya. Ya udah. Nah, sekarang saya sebut apel batu begitu ya. Yang dulunya apel Malang, sekarang apel batu. Ya, karena memang dari batu Malang. Saya bilang batu Malang. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Arif yang ada di Lampung. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan
di line telepon 021-823-6543. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Chandra di Jakarta Utara, Pak Ustadz. Pak Chandra di Jakarta Utara. Silakan Pak Chandra. Ya, langsung. Anak saya usia 7 tahun, Ustadz. 7 tahun, laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki, baik. Ada benjolan di kemaluan, Ustadz, maaf. Ada benjolan di kemaluan kanan saja. Terus sudah diurut. Ya. Terus sudah periksa dokter dan hasil rongsennya menunjukkan bahwa harus dioperasi, Ustadz. Baik. Maksud saya, apakah aman, Ustadz? Anak seusia 7 tahun gitu, dampak ke depannya atau apa? Maksudnya aman? Maaf saya agak. Ya. Baik. Afwan saya agak. Soal anak saya baru 1 kan. Baik. Ada yang mau ditanya? Cukup. Baik. Minta doanya juga Pak Ustadz ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan ya Pak anaknya. Iya lah. Anak saya Muhammad Yazid 7 tahun, Ustadz. Nah, baik Bapak, mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Iya. Terima kasih Pak Ustadz Abu Muhammad. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei. Sudah lama penanya itu menyebutnya benar nih. Ini start lagi. Nggak semua yang di Roja itu Ustadz, sekali lagi ya. Nggak semua yang di Roja itu Ustadz. Salah satu di antaranya saya juga bukan Ustadz. Makanya sering disebut Sensei ya karena secara akademisi ijazah yang diberikan Sensei gitu ya. Walaupun ada juga tim penguji herbal Indonesia, judulnya kan nggak ada. Di Indonesia itu belum ada judul. Sekarang belum ada judul. Makanya yang lebih resmi ya, internasional ya, ijazah yang didapat sesuai dengan ijazah yang didapat. Jadi bukan Ustadz. Dan kawan kita ini juga bukan Ustadz nih. Bukan ya, dia boleh ngomong sendiri. Bukan, berarti enggak. Bukan Ustadz, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika seseorang itu perlu diketahui penetapan aturan pemerintah kita. Sesuai dengan keluarnya PP 103 tahun 2014. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan PP tahun 2016. Singkat cerita bahwasanya pengobatan di Indonesia itu cuma satu, yakni kedokteran barat atau Western medicine. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang itu berobat kemudian sudah memeriksakan ke suatu tempat, dalam hal ini saya tidak menyampaikan bahwasanya dokter itu resmi sah. Secara orang yang jadi dokter juga punya pendidikan yang mumpuni. Artinya kalau nggak lulus ya nggak bisa praktek. Ya. Setelah lulus praktek pun mereka masih harus mengikuti seminar-seminar sehingga upgrade pengetahuannya. Ya, ada informasi baru, penelitian baru sehingga mereka harus dalam 1 tahun itu harus paling tidak ikut seminar sekian kali. Jadi bukan berarti setelah sudah lulus jadi dokter kemudian ya sudah pengetahuannya nggak usah upgrade, nggak akan bisa diberi surat izin praktek lagi. Jadi setiap kali mau izin prakteknya habis, dia juga harus menyertakan kehadiran seminarnya dia. Yang di situ setiap kali lembar sertifikat itu punya nilai, sehingga mencukupi atau tidak. Kalau tidak mencukupi, kalau dulu kami herbalis kalau nggak salah nilainya sampai 34 atau 36. Kalau nggak mencukupi ya nggak dapat izin ya. Tapi kalau dokter saya kira lebih kayaknya. Jadi upgrade terus mereka. Jadi ya kalau pembicara itu lebih berarti nilainya gitu ya. Pembicaranya profesor nilainya tinggi. Pesertanya. Jadi upgrade terus. Ya. Kemudian tadi ditanyakan aman nggak kalau dioperasi? Saya rasa yang selama yang menetapkan itu yang memeriksa, ya kan? Ya mudah-mudahan aman. Karena ya kan gitu. Karena yang ini harus
ini solusinya ketika diperiksa diagnosa, oh ini solusinya operasi. Gitu ya. Ya. Ya berarti kan solusinya itu kan. Iya. Kalau ditanya aman apa tidak atau bahaya apa tidak, itu kan kalau baru tawaran gitu. Misalkan solusinya ada 3 atau ada 2, baru salah satu di antaranya mana yang lebih aman gitu. Kalau solusinya kemudian 1, ini aman apa tidak? Ya saya rasa aman ya. Iya kan? Iyalah, karena secara akademisi begitu. Itu dipertanggungjawabkan juga. Iya. Begitu. Jadi harusnya tanyanya ke Dokter. Iya ya, dokter yang memeriksa kan, yang memeriksa dia. Masa tanya ke yang lain, yang menetapkan. Dokter kemudian tanyanya ke saya, kata ini aman, gimana? Aduh, gimana ya? Ya kita nggak tahu gitu ya. Betul. Ya, ini yang sering terjadi. Saya ingin memberi nasihat sering terjadi bagi kawan-kawan kita itu seringnya begini. Bahkan saya pernah mendengar yang lebih dari itu. Saya ingin memberi contoh agar pertanyaan-pertanyaan itu selalu terarah. Ya. Saya pernah ikut kajian yang di dalam kajian itu ada orang yang hadir tapi kemarin tidak hadir. Dia tanya, Ustaz, saya kemarin tidak hadir. Ya. Ustadz membawakan kaulnya Syalbani, demikian dan demikian. Menurut saya, tidak. Siapa yang benar? Perbedaan antara saya dengan Syalbani. Jadi kita jadi gimana? Gitu ya. Syalbani berpendapat A. Gitu. Kalau menurut saya, enggak. Menurut saya B. Gitu. Terus, yang paling benar pendapat saya apa pendapat Syalbani? Lah Ustaznya pusing jadi jawab. Ya Ustaznya ya bilang, ini kan berarti perselisihan bainal imam. Antara Imam Albani dan antum. Imam siapa antum? Iya, ikan kalau berselisih dengan Syalbani kan berarti otomatis dia siapa yang benar? Saya apa Syalbani? Kan agak gimana gitu ya. Ya, artinya gini. Nggak bisa kita kemudian mengatakan nggak tahu data gitu ya. Ini orang periksa ke dokter. Kita nggak tahu data. Sama sekali, awam data. Dokter yang tahu data mengatakan solusinya A. Kemudian tanya ke saya. Oh enggak, saya nggak setuju. Loh, dari mana nggak setujunya? Iya kan? Betul. Mereka udah punya hujah. Mereka punya alasan. Kayak tadi perselisihan tadi kan. Syalbani punya hujah. Kamu menyelisih Syalbani, siapa kamu gitu ya? Saya juga begitu, siapa saya kemudian yang dalam hal ini kan saya awam, nggak tahu menahu. Ketemu orangnya tidak, memeriksa pun tidak, kemudian menyelisih orang yang hadir mendiagnosa dengan data lengkap, dengan mesin diagnosa, komputerisasi, dengan pendidikan yang mumpuni, kemudian upgrade terus pengetahuannya, berdasarkan itu kemudian dia menetapkan solusinya A. Saya yang baru dengar kemudian bilang, oh enggak, menurut saya B, enggak bisa. Gitu ya, gitu yang setidaknya seperti itu, serahkan kepada ahlinya. Kalau untuk kedepannya aman atau tidak, yang namanya manusia itu selalu dalam keadaan aman dan tidak aman. Ya kan? Selalu dalam keadaan aman kalau dia menyerahkan diri kepada Allah. Tawakal ala Allah, aman sudah. Kalau segala sesuatu diserahkan kepada Allah, semuanya aman. Karena dalam kekuasaan Allah itu nggak ada yang nggak aman, semuanya aman. Artinya kalau semua harta milik Allah ini semua aman semua kan? Yang nggak aman itu ketika segala sesuatu tidak diserahkan kepada Allah, itu nggak aman. Ya. Dan manusia, kalau misalkan nanti bisa kena penyakit ke depan bisa kena penyakit nggak? Ya nggak operasi itu juga bisa kena penyakit kan? Gitu Pak. Jadi jangan memikirkan sesuatu yang akan datang, yang belum terjadi. Kalau memang Bapak sudah melakukan diagnosa, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah, langkah ya. Tentukan langkahnya apa menurut Bapak yang oke, Bapak lakukan. Kemudian berdoa, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Bukan berarti ya upaya bagus banget upayanya. Bapak sayang banget sama anak. Harusnya nggak cuma 1, anak 4 juga, iya kan, nggak, misalkan anak 11 juga tetap salah satu sakit juga nggak bisa tidur kan, apalagi anak 1 gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sih, saya pribadi, ketika saya merasakan ketika saya punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, punya anak 4, sama saja, sama-sama anak, gitu ya, nggak ada bedanya maksudnya.
Maksudnya bahkan keponakan saya meriang aja saya nggak bisa tidur kan, apalagi anak gitu. Sama lah Pak, ya. Tinggal bapaknya sendiri jangan sampai meriang. Ya, berdoa kepada Allah, serahkan kepada Allah, jangan sampai paru-parunya yang kena karena sedih. Gitu ya. Bapak sudah melangkah. Tinggal lanjutkan. Aman apa tidak? Tanya kepada dokternya. Pak, kira-kira aman nggak untuk ke depannya? Kalau saya pribadi berpendapat sih, manusia itu mau operasi mau nggak operasi, itu dalam keadaan ya aman dan tidak aman. Tergantung dia sendiri mau aman apa mau tidak aman. Kalau penyakit mah sah-sah saja. Ya kan, datang kepada siapa saja. Allah turunkan penyakit sah-sah saja kepada siapa saja. Jadi nggak usah pusing dengan apa yang akan terjadi di hari esok. Ya, itu yang paling nyaman bagi kita. Ya, mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan apa yang saya sampaikan juga menjadi pelajaran dan bermanfaat juga bagi kita semua keluarga besar Roja. Pendengar itu juga keluarga besar loh. Betul. Ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya. Jazakallah khairan sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung di line telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Bu Fatimah di Cilengsi. Ibu Fatimah di Cilengsi. Silakan Ibu. Ini Bu, selesai. Anak gatal-gatal ya. Gatal-gatalnya kayak yang keringat gitu. Iya. Terutama di bagian lipatan kayak ketek gitu terus ya sampingnya gitu. Digaruk tuh kayak biang keringat gitu. Apa itu pengaruh air apa gimana? Fungsinya apa ya fungsi? Baik, sudah berapa lama Ibu? Ada ini seminggu ya. Seminggu? Seminggu. Baik. Padahal udah mandi, udah pakai sabun gitu gitu. Kalau udah berkeringat kan dikipas, terus kok gatal-gatal gitu. Yang keluar itu kayak biang keringat gitu. Selama ini dengan air baru pindah tempat atau gimana Bu? Kok mencurigai air? Saya tadi kan di Bogor, baru 2 bulan. Tapi berapa bulan ini nggak apa-apa. Gitu. Ini sini saya udah hampir 2 bulan ya. Aku gatal-gatal gitu, kayak biang keringet lah, sampai seluruh tubuh ya. Padahal selama ini enggak? Selama saya sini kan baru mau jalan 2 bulan ya. Oh, tinggal sekarang baru jalan 2 bulan? 2 bulan di Cilengsi. Sebelumnya di Bogor ya Ibu? Tadi di Bogor. Sebelumnya di Bogor. Iya. Baik. Di Bogor kan airnya mungkin edeng ya, ini kan air tanah. Ya. Tapi saya udah 2 bulan di sini, tapi kok seminggu ini kok pakai air tanah juga ya nggak apa-apa. Kok bulan sekarang itu begitu gitu. Minggu ini lah. Kalau udah garuk itu dia nanti perih. Ini perih gitu. Ya, itu fungsinya apa dokter? Apa Sinse? Baik Ibu, mohon ditunggu jawaban dari Sinse Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sinse. Iya, bisa jadi. Makanya kalau tadi kan saya mau nanya, tinggalnya udah berapa lama? Kalau tinggal berapa, sudah misalnya udah tahunan tiba-tiba air karena air ya enggak kan. Tapi kalau 2 bulan bisa jadi, karena biasanya manusia itu adaptasinya kan lebih kurang 3 bulan. Sekitar itulah. Kalau terjadi masalah ya kadang seperti itu airnya ya. Tapi walau bagaimanapun juga kan kita harus dengan tempat tinggal yang baru adaptasi, ya kan. Kadang-kadang tempat tinggal itu bervariasi. Ada yang airnya kuning, karatan, ada yang airnya hitam. Saya saja ngambil bor air di tanah, itu saya bikin 2. Itu yang satu bagus, satunya hitam. Oh gitu. Jadi satunya diambil 30 meter, yang satunya 30 meter. Untuk berdekatan. Iya, maksudnya jaraknya itu mungkin sekitar 10 langkah apa? 10 langkah, baik. Nggak sampai 20 langkah jaraknya. Jarak antara mesin satu dengan yang lainnya itu. Jadi tadinya bikin 3, tapi yang 3 ditutup, yang kedua ditutup karena isinya lumpur
Sama-sama 30-nya agak kuning itu. Ya. Di dalamnya juga begitu. Kemudian ngambil lagi yang kedua, ini sih kalau musim kering kayak gini baru hitam. Ya. Jadi harus ada pakai saring, kalau enggak ya hitam. Tapi sebelah rumah saya itu kuning karatan. Kuning karatan. Gitu ya. Gitu Bu, memang di daerah sini enggak kayak Bogor. Bogor itu lebih asik gitu ya. Enggak tahu kalau di Cilengsi di sini. Ini tadi ibu ini kan bicara di Cilengsi. Makanya saya samakan dengan di tempat tinggal saya. Sebelah utara saya selisih 1-2 rumah. Airnya kuning karatan. Ya. Di bagian utara saya bikin sumur, itu airnya berlumut, bagus, ya, nggak hitam, nggak apa. Kemudian yang lebih agak jauh, 20 langkah, itu airnya keluar lumpur putih. Ya, kalau yang ambil setengah-tengahnya hitam. Gitu. Jadi daerah-daerah itu kadang-kadang seperti itu airnya. Makanya jalan keluarnya ya gimana kita bisa adaptasi, kan nggak mungkin kita mandi air mineral terus gitu ya. Kalau ada ledeng sih, kalau ada air yang sama sih nggak ada masalah. Gitu. Yang lagi kita bahas, biasanya orang gatal itu orang klasik mengatakan karena lemahnya energi vital paru. Macam-macam. Ketika dia pindah, kemudian dengan cuaca di situ itu kulit kita kurang cocok, paru-paru kita juga udaranya itu berbeda. Kalau nggak salah beda Cilengsi, beda Bogor. Udara juga beda. Makanan juga beda, karena energi vital dari makanan juga dari udara. Kalau ngambil pendapatnya Suyuti dari udara, berarti udara Cilengsi dan Bogor beda. Berarti kekuatan paru-paru pun beda. Berarti lebih kuat di Bogor ketimbang ketika pindah ke Cilengsi. Di samping itu adaptasi ya. Kemudian juga makanan yang dikonsumsi juga beda, akhirnya paru-paru tidak bisa memasok energi vital ke kulit sehingga lemah energi vital paru menyebabkan gatal di kulit. Ini selain obat paru untuk gangguan sesak nafas, kan juga untuk gangguan kulit. Tadi saya sempat bahas diantaranya adalah buah jeruk anti-aging, mencegah penuaan dini, memperbagus kulit, gitu. Dan gatal yang lainnya itu memang secara umum gatal itu bisa menggunakan kalau yang gatalnya panas pakai jeruk nipis. Kalau yang kena cuaca dingin, timbul dingin, kemudian gatal, keluar bentol-bentol, air dingin ya, kena air dingin kemudian bentol, bisa pakai jahe. Dan di jus ini sudah ada jahenya, sudah ada jeruknya. Bahkan jeruk secara tersendiri itu pun bisa digunakan untuk mengatasi gatal. Tips atau saran saya untuk mandinya, ibu boleh direbus pakai arang. Beli arang di pasar, gunakan untuk ngerebus air gitu ya. Kemudian setelah itu dicampur, mandinya air hangat dulu, dicampur dengan air biasa. Plus yang tadi ada rebusan arangnya. Satu, kedua boleh juga pakai daun sirih. Kalau saya nggak tahu yang mana yang lebih gampang, daun sirih atau arang. Ya, karena biasanya kami para orang-orang klasik itu ketika menetralkan cuaca lembab yang kurang udaranya kurang bagus saja, biasanya di kamar kita kasih arang. Bukan cuma direbuskan air di kita, di kamar juga dikasih arang, pojok-pojok tengah. Itu bukan apa karena menetralisir cuaca gitu ya. Itu pakai arang atau ngerebus pakai arang, rebus air minum juga pakai arang. Kami dulu begitu. Kemudian juga yang buat mandi juga pakai arang. Kalau tidak mendapati daun sirih. Ya, karena nggak semua orang itu sama. Kalau saya kan belakang rumah itu hampir ketutup daun sirih, depan juga daun sirih gitu ya. Sampai ibaratnya pemakaian dengan tumbuhnya daun sirih itu lebih cepat tumbuhnya, makanya ketutup daun sirih. Tapi kalau enggak, mendingan di pasar beli arang, gitu kan? Arang lebih banyak. Dan untuk apa yang dikonsumsi bisa mengkonsumsi jus ini sekaligus atau jahe dan jeruk. Kalau memang enggak, saya kurang praktis. Ya kalau pingin praktisnya malam harinya jahe, paginya jeruk nipis. Dicampur lebih baik.
Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain. Selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Dari Pak Dayat di Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat saja, bagaimana Sensei mengatasi suka kencing di malam hari? Syukron. Ada beberapa hal yang digunakan untuk mengatasi suka kencing, terutama di malam hari. Ada boleh pakai biji buah jamblang atau kayu buah jamblang. Bijinya dijemur kering, kemudian disangrai kayak bikin kopi gitu. Digunakan sebagai pengganti kopi, satu. Yeah. Yang kedua bisa pakai, tapi ini kurang enak ya. Bisa pakai biji pete lamtoro. Biji pete lamtoro itu warnanya, kalau kering warnanya coklat. Kemudian disangrai sambil gosong. Kayak kopi juga sama, kemudian diseduh sebagai pengganti kopi. Terserah mau pilih yang mana, mau biji lamtoro juga silahkan. Lebih banyak, di pinggir sungai juga banyak. Atau biji buah jamblang. Ini yang agak kurang. Atau kayunya. Kalau kayunya cukup 3 jari. 3 jari saja. Setinggi 3 jari, selebar 3 jari. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya. Baik. Jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Umur Rafi di Kebayoran Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, saya IRT, ibu rumah tangga, usia 57 tahun, menderita gatal di kepala. Banyak penebalan kulit dan kulit bersisik, rambut juga sangat kotor seperti tumpukan ketombe. Terkadang rambut lengket, panas, dan nyeri. Ya, ada yang bilang ini adalah psoriasis kepala sudah 6 bulan. Ya, mohon solusinya Sensei. Syukron. Alimul Qayyim makanya menyarankan ketika seseorang itu ada gatal atau kutu atau gangguan di kepala, pada saat haji atau umroh pun diperbolehkan untuk mencukur gundul rambut kepalanya, karena hal ini dilakukan untuk membuang timbunan-timbunan lembab yang ada di kulit kepala sehingga bersih kembali. Persis saya punya pengalaman. Bukan cuma sekali, tapi salah satu contoh adalah yang paling parah itu sampai kepalanya itu borokan dan itu susah kepala itu, dan ketombe yang tumpuk-tumpukan, gitu ya, sampai berlapis-lapis sampai sini, ya kan, gitu. Setelah selesai umrah, selesai sa'i, kemudian cukur gundul, tahalul. Nah, pas tahalul itu kan tahu sendiri kalau sana itu orang India itu kan langsung krok gitu kan, pakai kemudian di kerok, itu luka semua itu, berdarah. Iyalah kan, borokan gimana. Kalau kita aja susah nyukurnya, saya pikir ini gimana tahalulnya ya. Mereka nggak asik aja, jam 2 malam. Jam 2 malam selesai. Tahalul itu jam 2 malam. Serok selesai, berdarah tentunya. Mandi, ya kan, dengan air sampo yang ada di hotel dan sebagainya. Kemudian besok pagi harinya itu kering. Ketombenya sudah nggak ada, luka-lukanya itu mengering. Pulang udah nggak. Ya, itu efektif. Yang paling efektif digundul. Apalagi ini kan timbunan lembab, di sana kering, iya kan? Babat jebret, hilang. Ya, kalau cowok. Masalah cewek ya. Iya. Kadang-kadang kalau cewek itu masalah, kadang ya. Tapi ada yang nggak masalah loh, ada yang cewek gundul aja. Oh gitu. Ya. Tapi ini efektif itu, dan itu nggak kambuh lagi. Ya. Saya bersamai waktu itu. Jadi karena satu kamar. Satu kamar. Hebat juga nih. Ibnu Qayyim nasihatnya oke juga. Jadi imam jangan iya kan, wajar saja. Makanya jangan kemudian lebih benar mana pendapatnya saya dengan iya kan, sembarangan. Ini kerok, saya melihat dengan mata kepala sendiri itu bersih. Tadinya berdarah-darah, besoknya mau sholat subuh itu udah kan bantalnya belepotannya. Iya betul. Nggak tahu saya urusan hotel itu. Itu udah bersih itu.
hari-hari berikutnya masih tambah bersih. Nggak ada luka sedikit pun, sudah hilang sudah. Pos pulang itu bener-bener kayak nggak ada ketombe nggak ada, borok nggak ada. Ya alhamdulillah. Atau tadi yang saya katakan, air jeruk nipis di tonik. Ya, kalau nggak air mengkudu lah. Kalau jeruk nipis susah dicari, mudah lah. Atau mengkudu ya, matang kemudian ditonikan di ini. Lebih cepat mana dengan gundul? Ya lebih cepat gundul lah. Kalau bisa malah habis digundul dikasih jeruk nipis. Ya kan, gundul, ngeroknya yang semangat kayak saya lihat tahalul itu orang tahalul. Tapi jangan pas luka ya kalau kena jeruk nipis. Perih banget itu. Tapi waktu ini tahalul dia perih jelas, tapi nggak dikasih jeruk nipis kan di sana. Kan di sana kering. Nah ini kan pengering nih, makanya dikatakan sifat rasanya pahit karena kering, pengering dia. Jadi jangan pelan-pelan serok. Keroknya kan begitu tuh. Satu pisau untuk satu kerok habis, selesai. Silakan terserah mau pilih yang mana. Karena akan mengeluarkan uap-uap yang beracun, timbun yang ada di kepala. Makanya orang yang gatal pun pas saat haji atau umroh itu diperbolehkan untuk mencukur kepalanya, karena mencukur kepala itu akan mengeluarkan uap-uap yang beracun dan timbunan-timbunan lembab yang berada di bawah rambut. Demikian kata beliau, Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah. Dan ini saya juga melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kenapa saya ngomong melihat mata kepala saya sendiri? Karena Imam Al-Qayyim pun kalau ngomong begitu, kan begitu. Ketika guru saya Syaikhul Ibnu Taimiyah mengatakan demikian, dan saya melihat dengan mata saya kepala sendiri, mata kepala. Ini saya juga melihat perkataan beliau kemudian dipraktekkan, kemudian saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Bagi orang-orang yang enggan pakainya jeruk nipis, lama apa cepat? Ya tentunya lebih lama daripada gundul. Ya terserah mau pilih yang mana, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya. Amin. Jazakallah khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Fajar di Pak Fajar ya maksudnya. Pak Fajar di Cikajang, Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sese, bagaimana cara mengatasi anak usia 8 tahun yang sering mimisan? Terima kasih, Sese. Ada dua hal yang perlu diketahui. Yang pertama, bisa menggunakan air kangkung. Ya, kangkung direbus dan ini lebih cepat sebenarnya. Secara umum orang masyarakat biasanya pakai daun sirih kan, digulung kemudian dimasukkan ke dalam hidung sehingga mimisannya berhenti. Itu yang dari luar ya. Yang dari dalam bisa menggunakan air rebusan kangkung. Kangkung 1 ikat direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, kemudian diminumkan airnya 3 kali sehari, 1 sendok makan sekali minum. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan. Sebelum saya berikan penutup, saya ucapkan terima kasih Pak kerjasama yang dalam acara Hatmas atau menyehatkan masyarakat, bakti sosial gratis dengan jamu bersama tim ahli kesehatan klasik Lugu Alami Klasik Indonesia Asuhan Sinsi Abu Muhammad Al-Kianji di waktu setiap hari Sabtu kemarin itu yang kedua. Sabtu besok tanggal 28 Juni adalah yang ketiga di tempat SDIT Torik ya, Bekasi. Dan alhamdulillah kemarin berjalan lancar. Tapi saya tidak sempat hadir karena saya ada acara karena dulu saya juga sering baksos ke pulau-pulau gitu ya. Jadi ada acara sendiri. Mungkin Sabtu besok saya juga bisa hadir kembali, dan nanti selanjutnya kalau nggak salah kata para tim ahli kan dia baksos di beberapa tempat. Katanya nanti ada di Pasar Minggu. Saya wallahualam saya belum tahu tempatnya. Tapi kalau ini saya juga ucapkan terima kasih kepada para pengurus SDIT Atorik yang telah ikut bekerja sama mensukseskan acara menyehatkan masyarakat sehingga mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat kita atau lingkungan kita. Kemudian sebagai penutup ada nasihat dari saya tentang saya punya buku obat tabiat alam ya, Usada. Di Tabiat Alam Usada bagian tabiat musim pada penjelasan musim gugur, ya ini masuk pasal ketiga.
Disebutkan di sini yang termasuk dalam musim gugur adalah musim awal musim gugur, pertengahan musim gugur, dan akhir musim gugur, karena ada 3 periode. Periode pertama adalah awal, ini sekarang kita lagi masuk awalnya. Pertengahan musim gugur dan akhir musim gugur, di mana fungsi tubuh manusia dari saat maksimal sampai masa penyerapan dari materi dingin menuju energi panas, di mana organisme tumbuh subur, cuaca berangsur-angsur menjadi dingin. Cuaca berangsur-angsur menjadi dingin seperti hembusan anginnya. Gaya hidup manusia utama adalah menyerap yang baik. Istilahnya tidur awal dan bangun lebih pagi, sama seperti ayam berkokok di pagi hari. Tidak dianjurkan bangun subuh terlambat, gitu ya. Tapi jika malah sebaliknya, kalau sekarang itu tidurnya bangunnya kesiangan, akan menyakiti energi vital paru, sehingga terjadi seperti yang tadi saya bicarakan. Ya, livernya kena, pencernaannya kena, kemudian paru-parunya kena. Maka musim dingin energi itu akan tersumbat di musim berikutnya. Pada musim ini energi bentuk panas alami itu akan menurun. Hawa dingin tumbuh, air hujan sudah mulai berkurang. Iklim kering, cuaca dari panas menjadi dingin karena anginnya. Organisme mulai layu dalam waktu yang agak hangat dan agak dingin ini. Biasa terjadi radang tenggorokan, kemudian radang amandel, flu tadi di pembukaan. Umu Abdillah di Mamuju juga sudah dapat ya. Tapi nggak harus, semuanya itu nggak harus. Ini cuaca ya. Tetap aja Allah yang menurunkan penyakit ke kita atau enggak ke kita, kejatah atau enggak kejatah itu ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Atau karena bakteri trakeitis atau radang paru, ya, yang lagi kita bahas juga, infeksi saluran pencernaan, diare dan penyakit lainnya akan mungkin terjadi. Orang-orang akan mudah merasakan mulut dan tenggorokan kering, tinja kering, atau beberapa keadaan badan antara sehat dan sakit. Dibilang sehat enggak, dibilang sakit belum tumbang ya. Berdasarkan ciri khas musim ini, poin penting dalam perawatan kesehatan adalah mengikuti hukum musim gugur ini, yakni hilangnya panas dan tumbuhnya dingin, mengikuti alur penyerapan, menyimpan energi bentuk dingin, memelihara dingin menjadi kering, menjaga kelembapan energi vital paru. Ini yang kita resepkan ini dalam rangka melembabkan paru, menguatkan dan melindungi energi vital materi pada limpa atau pencernaan kecil, menjaga kandungan materi hasil energi murni limpa, sangat cocok untuk kegiatan outdoor. Juga sangat cocok melaksanakan beberapa kegiatan yang menghasilkan oksigen seperti jalan kaki di pagi hari dan seterusnya. Habis subuh jangan tidur lagi, ya kan? Habis subuh jangan tidur lagi, itu jalan-jalan. Jangan kemudian ya yang insya Allah kalau tidak takdirkan saya sakit, insya Allah tapi menjaga kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan karunia sehat kepada kita. Barang siapa bersyukur menjaganya, Allah akan tambah kesehatan itu. Ya, barang siapa yang ogah-ogahan, ingat ya, bangun, jangan terlambat. Kemudian jalan pagi hari. Itu perlu, gitu ya. Demikian, walaupun demikian pun nggak mesti apakah orang yang tidak melakukan pola itu mesti sakit? Jawabannya tidak pasti semuanya. Tetapi mensyukuri nikmat Allah, ya, menjaga kesehatan itu diperlukan. Hibdus sihah, kata Imam Al-Qayyim yang pertama, merawat kesehatan kita. Al-himmi anil mudi, menjaga diri dari perkara-perkara yang kalau datang bisa menyakitkan. Yang terakhir nanti adalah istifraq al-mawadil fasidah, mengosongkan materi-materi yang sudah rusak, seperti buang air besar secara teratur, buang air kecil dan seterusnya. Ya, demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sensei, jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian ikhwata Islam wajazakumullah, program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita. Bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah bersabar, berikhtiar dan berdoa karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3